Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah wa lam yaj'alahu iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya, marilah kita membulatkan tekad untuk meningkatkan, memurnikan keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita, dan untuk mengisi sisa umur yang ada ini dengan berbuat amal soleh yang Allah ridhoi, seraya memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa istiqomah sampai dengan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah menegaskan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum kanu qabla dzalikal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Az-Zariyat ayat 15 ini mengingatkan kepada kita, orang yang bertakwa itu akan berada dalam surga yang airnya mengalir. Mereka menikmati apa yang Allah karuniakan kepadanya. Di dunianya dulu dia telah berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau Allah menegaskan di surat Al-Isra 70, walaqad karomna bani Adam, Allah memuliakan anak turun Adam, tentunya akan terkait dengan Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah yang paling bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hadirnya Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, merupakan fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita dalam rangka memproses kemudahan meraih derajat takwa. Meraih derajat takwa. Karena apa? Tingkat keberagamaan kita ini yang paling rendah kita sebagai orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Tingkatan berikutnya setelah muslim itu mukmin, mukmin. Tingkatan berikutnya setelah mukmin itu muhsin, berbuat ihsan. Tingkatan berikutnya mukhlisin, berbuat ikhlas, orang yang ikhlas. Dan tingkatan berikutnya muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ternyata dengan puasa, maka Allah hendak membawa hambanya dari mukmin mencapai derajat
mutakin, mencapai derajat takwa yang ternyata akan memperoleh fasilitas nantinya berada dalam kehidupan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib memberikan makna apa itu takwa. Apa itu takwa? Takwa itu memiliki 4 penciri. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil. Ya, mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki kesadaran yang mendalam ya, akan kebesaran keagungan Allah. Sehingga rasa takutnya kepada Allah mendorong untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi takutnya kepada Allah bukan seperti takutnya kepada sesama makhluk, menjauhkan diri. Justru karena takut itu muncul dari kesadaran yang mendalam atas kebesaran keagungan Allah, maka dia lari mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua disebut wa amalu bitanzil. Dia berbuat amal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga ar-ridalul minal khalil. Dia ridho, menerima dengan senang hati, walaupun yang diterimanya itu sedikit. Dan yang keempat istidalu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, hidup setelah mati. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ada rasa takut kepada Allah, ya, karena punya kesadaran tinggi. Dan kesadaran ini dibangun melalui intensif, akrab dengan Al-Quran. Sehingga dia akhirnya memperoleh ilmu yang manfaat. Ketika kita berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Allah bimbing manusia lewat hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah bimbing lewat hatinya. Dalam bentuk apa bimbingan ilmu itu? Kalau dalam surat 29 ayat 49, surat Al-Ankabut 49, bal huwa ayatun bayinatun fi suduratina utul ilma. Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu. Berarti ilmunya, ya, ciri orang yang berilmu, hatinya penuh dengan kandungan ayat-ayat Allah. Sehingga karena hatinya penuh dengan ayat-ayat Allah, maka sebagaimana surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'addi min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, berbuat amal soleh yang Allah ridhoi, sesungguhnya itu merupakan cuatan dari ketakwaan hati. Inilah yang sebenarnya dikatakan bahwa amal yang diterima itu memiliki 2 syarat. 1, niatnya ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, amal itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum. Sehingga ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang senantiasa bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimullah. Siapa yang takut kepada Allah? Surat Fatir menegaskan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Siapakah yang takut kepada Allah? Yang takut kepada Allah itu orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itulah karakteristik orang yang berilmu, pencirinya adalah punya rasa takut kepada Allah, sehingga selalu dalam dirinya terdorong untuk taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi, menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan senantiasa ridho
Siapa yang Allah ridho? Kalau dalam surat Bayyinah itu sangat jelas. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan berbuat amal soleh itu sebaik-baik makhluk. Allah memberikan balasan berupa surga. Allah ridho dan hambanya ridho karena rasa takutnya kepada Allah. Sehingga rasa takut kepada Allah yang mendorong untuk berbuat kebaikan. Masyiral muslimin rahimahumullah. Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan bahwa kalau manusia itu, orang-orang yang beriman itu beribadah, diciptakan untuk ibadah, maka dilahirkan untuk bersyukur. Golongan orang beribadah itu ada 3. Ada golongan abid, dia beribadah melaksanakan perintah Allah itu karena rasa takut, ya, rasa takut, ibadahnya budak ini, tapi takutnya takut akan ancaman Allah, takut karena siksaan Allah. Inilah sehingga ketika dia beribadah, itu bukan karena kesadaran, tetapi karena takut ancaman. Oleh karena itu kualitas ibadahnya sekedar melepaskan beban, sekedar melaksanakan ibadah. Yang kedua, ibadahnya pedagang, ibadahnya pegawai, yaitu ibadah yang mengharapkan pahala, ibadah yang mengharapkan surga. Sedangkan tingkatan yang tertinggi, ibadahnya a'rar, itu ibadahnya orang merdeka, yaitu ibadah didorong oleh rasa syukur, ibadah didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Supaya ibadah itu didorong oleh rasa syukur seperti apa? Quran surat Al-Baqarah 172 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib. Kalau yang 168-nya, ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Tapi kalau yang di 172-nya langsung ditujukan kepada orang yang beriman. Makanlah yang baik-baik, yang sehat dan menyehatkan. Kemudian waskurulillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kau benar-benar beribadah kepada Allah. Dalam surat An-Nahl, surat Lebah Madu, surat 16 ayat 114, Allah juga menegaskan kulu, makanlah, fakulu ma razaqakumullah halalan thayyiban. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ibadah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah itu ibadah yang didorong oleh rasa syukur kepada Allah. Dan agar rasa syukur ini muncul, maka yang dikonsumsi harus yang halal lagi thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. 2 bulan yang lalu bisa jadi di antara kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi rojabi wa sa'ban wa balikna Ramadan. Bisa jadi kita mengaminkan doa itu. Karuniakan kepada kami ya Allah keberkahan di bulan Rajab, kemudian di bulan Sa'ban, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Karena tahu keistimewaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita ingat, jangan seperti jamaah lampu merah. Ketika lampu merah berhenti, tidak saling mengenal, kalau toh ditanya kenapa berhenti, menunggu lampu hijau. Setelah lampu hijau datang, ternyata lampu hijaunya ditinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang sangat menaruh harapan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, ternyata setelah bulan Ramadan datang, tidak kita syukuri. Ibadah-ibadah utama bulan Ramadan kita abaikan. Kita sekedar puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Karena Allah menegaskan, masyiral muslimin rahimahumullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Barang siapa berpuasa atas dasar iman dan sangat-sangat menaruh harapan, mengharapkan ridho Allah,
wahtisaban, menghitung-hitung mana yang boleh, mana yang tidak, maka dia akan memperoleh ampunan. Barang siapa yang menegakkan sholat di malam bulan Ramadan, ini atas dasar iman, wahtisaban akan memperoleh ampunan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kurikulum utama di bulan Ramadan, yaitu puasa, kita kualitaskan puasa kita. Ya, jaga lisan, jaga pendengaran, jaga penglihatan. Tidak sekedar hanya tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan biologis di siang hari. Tetapi jaga lisan, jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga tangan. Karena bagi yang pegang ponsel, yang berucap tangannya, melihat apa yang di ponsel, mendengar apa yang di ponsel, hati-hati, jaga itu kalau ingin puasanya berkualitas. Sehingga dengan puasa berkualitas maka dimudahkan menegakkan sholat. Karena ibadah yang utama di bulan Ramadan itu meningkatnya kuantitas sholat, meningkatnya kualitas sholat. Meningkatnya kuantitas sholat tidak hanya sholat wajib, tetapi juga sholat rawatib, tapi juga sholat qiyamul lail, juga sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain. Karena kita mau menggandengkan sholat rawatib dengan wajib, maka pasti sholat kita tepat awal waktu. Sholat kita pasti akan tepat awal waktu. Berarti kita peduli terhadap waktu, peduli terhadap jadwal kapan sholat. Agar sholat kita berkualitas, perintahnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholat in kuntum sukaro hatta ta'lamu ma yaqulun. Janganlah mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk, yaitu mengucapkan sesuatu tidak paham apa yang diucapkan. Seringkali kita sholat tidak paham apa bacaan dalam sholat. Seringkali kita ngikuti sebagai jamaah tidak paham ayat yang dibaca oleh imam. Maka perintahnya sampai engkau paham itu. Karena perintahnya wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk sholat dan laksanakan sholat itu dengan sabar. Berarti sholatnya harus tumakninah. Orang yang sholatnya tumakninah dijamin akan sehat jasmani. Orang yang sholatnya khusyuk pasti menjadi orang yang arif dan bijaksana. Orang yang sholat tepat awal waktu pasti respon otaknya sangat cepat ketika ada masalah. Maka akhirnya dia menjadi orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa tidak sekedar membaca, tidak sekedar target untuk khatam 30 juz, upayakan tadabbur Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabaru ayatihi waliyadaqara ulil albab. Dan perintahnya orang yang bertakwa itu adalah senang bersedekah. Baik di kala lapang maupun di kala sempit. Oleh karena itu biasakan sedekah, istiqomah sedekah. Atur jadwal sampai 30 hari setiap subuh melaksanakan sedekah. Sesuai dengan kemampuannya, mastata'tum. Jangan sedekah awal banyak, tapi berikutnya tidak sedekah. Karena Allah lebih mencintai orang yang berbuat sedikit secara istiqomah daripada berbuatnya angin-anginan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang dalam surat Az-Dzariyat, malamnya tidurnya sedikit karena qiyamul lail. Waktu menjelang subuhnya, waktu sahur banyak istighfar. Sempatkan istighfar sebelum sahur. Dan di antara hartanya ada hak orang lain, baik yang meminta dan tidak meminta. Makanya jangan suka melihat orang peminta-minta karena merasa tidak cocok, lihat masih muda, kuat, kemudian lisannya komentar. Masih muda kok minta-minta. Perintahnya yang jelas ada hak bagi mereka, baik yang minta maupun yang tidak meminta. Oleh karena itulah jaga pikiran. Agar kita menjadi orang yang cerdas. Dan untuk cerdas banyak baca Quran dan banyak hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak dengan infak sedekah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita yang masih punya anak-anak remaja ke bawah,
Maka Ramadan kesempatan terbaik bagi orang tua untuk mendampingi putra-putrinya datang ke masjid. Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel dari Turki sangat jelas. Karena anak-anaknya bandel, mokong, ndablek, suka melawan, egois karena anaknya sultan. Oleh karena itulah sejak umur 7 tahun dididik oleh guru yang tegas, yang tidak silau dengan duniawi, dan akhirnya didonkan egoisnya. Setelah egoisnya don, dikirimlah guru akhlak. Maka akhlak nomor 1, akhlak dikedepankan, adab dikedepankan. Setelah itu baru masalah saintek, masalah sains diajarkan. Apa yang terjadi? Maka otak kanannya selalu berpikir Quran dan tahajud, otak kirinya lalu dibimbing dengan saintek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kemampuan? Dan setiap saat dibisikkan oleh gurunya, sebaik-baik pemimpin, kata Rasulullah, adalah pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan itu adalah kamu. Setiap melihat laut, yang kita kalau ke Istanbul akan lihat pantai laut itu selalu ditanamkan, yang bisa menaklukkan itu adalah kamu. Maka doktrin inilah yang terinternalisasi pada anak muda, yang akhirnya mampu menjebol berpikirnya berbalik, tidak berpikir biasa-biasa saja. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau lemah, jangan engkau sedih, engkau yang memiliki kehebatan unggul kalau engkau orang beriman. Al-Imran 138. Dan akhirnya bagaimana kapal laut bisa diangkat lewat bukit dan akhirnya gempurnya lewat, berpikirnya berbalik. Inilah yang sebenarnya seharusnya visi kita ke depan, anak-anak muda kita akan menjadi pemimpin Islam yang kuat untuk bagaimana kita memenangkan agama Allah di atas semua agama yang ada di bumi ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah selama Ramadan ini kita berjuang bersungguh-sungguh, kualitaskan puasa kita, kualitaskan sholat kita, kualitaskan bacaan Quran kita, kualitaskan infak kita, makmurkan masjid. Makmurkan masjid, karena Allah akan bimbing kepada orang-orang yang rajin memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jadi yang akan dibimbing oleh Allah itu orang-orang yang salah satunya sebagai pemakmur masjid. Dan Allah selalu ingatkan, bagaimana engkau mau masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Allah belum melihat kesungguhanmu dalam berjuang mewujudkan apa yang kau pahami, ilmu manfaat dan kesabaranmu. Oleh karena itu, marilah kita bulatkan tekad, ya, kita buat rencana yang terbaik, kita laksanakan yang terbaik, kita evaluasi dan selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu, supaya kita tidak termasuk jamaah lampu merah ketika datang lampu hijau ditinggal, tidak termasuk mengharapkan bertemu Ramadan, setelah Ramadan hadir tidak berbuat yang berkualitas. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Ila anna syamil alim aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad shallaita 'ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna ya karim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar innal ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba Ladakum tadzakarun wa takhuyatu lakum wa litriklahi akbar aqimis salah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salam hayya 'alal falah qad qamatis salam Allahu akbar la ilaha illallah استووا واعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.